Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Agista Mentari dengan NIM 220803102051. Kali ini saya akan membahas materi tentang penyusunan dan analisis laporan keuangan asuransi guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampu Dr. Andes Marmono Singgih, SEMSI. Kali ini yang akan saya bahas adalah pengertian dan tujuan, metode analisis laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian. Asuransi adalah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai pemegang polis. Selanjutnya, pengertian dari laporan keuangan adalah analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Selanjutnya ada tujuan analisis laporan keuangan, yaitu ditujukan untuk memprediksi kira-kira kondisi keuangan perusahaan di masa depan akan seperti apa. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, apakah untung atau rugi. Selanjutnya ada beberapa metode analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis tren, yaitu metode yang digunakan untuk menilai kemajuan perusahaan dengan data laporan keuangan beberapa periode yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang kedua ada analisis industri, yaitu penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan kompetitif yang mempengaruhi kesuksesan dari suatu perusahaan. Yang ketiga, ada analisis modal kerja. Metode ini untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. Yang keempat, ada analisis persentase perubahan, yaitu menunjukkan perkembangan dari satu periode ke periode lainnya yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang kelima, ada analisis common size, yaitu disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. Yang keenam, ada analisis break-even point atau BEP. Analisis ini untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum pernah memperoleh laba. Selanjutnya, yang terakhir ada analisis rasio keuangan, yaitu dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Selanjutnya ada quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan bagaimana bisnis dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling liquid. Di sini untuk mencari quick ratio, kita dapat mencari dengan rumus yaitu aset lancar dikurangi persediaan per kewajiban lancar. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi atau income statement, yang kedua, laporan arus kas atau cash flow statement, yang ketiga ada laporan perubahan modal, yang keempat, laporan neraca atau balance sheet, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, isi dan susunan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan PT Asuransi. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif PT Asuransi. Yang ketiga, laporan arus kas PT Asuransi. Yang keempat, laporan tingkat solvabilitas PT Asuransi. Dan yang terakhir adalah rekapitulasi aset dan liabilitas berdasarkan mata uang dan umur jatuh tempo. Di sini saya memberikan contoh laporan keuangan dari PT Asuransi Purna Arta Nugraha per 31 Desember 2021. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini sudah tercantum yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, tingkat kesehatan keuangan, dan juga rekapitulasi aset dan liabilitas. Kesimpulannya adalah laporan keuangan asuransi disusun oleh perusahaan asuransi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan, pertanggungjawaban atas pengelolaan modal dan sumber daya lain yang diamanahkan kepadanya.
Laporan keuangan asuransi yang disusun dengan baik dan benar akan sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan utama bagi pihak-pihak terkait perusahaan untuk mengambil keputusan penting dan strategis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.